Kerupuk. Siapa sih yang gak suka? Ada kerupuk asinan, kerupuk soto, emping. Duh, semuanya enak. Meskipun ada aja yang goreng kerupuk pakai air fryer, aku yakin hampir semua orang goreng kerupuk pakai kompor dan minyak. Lagian, kalau pakai air fryer, yang ada jebol tuh listrik sekampung. Pertanyaan besarnya, kalau udah digoreng, bekas minyaknya dibuang kemana? Buat goreng ayam lagi. Buat goreng ayam lagi, bisa sih, tapi kalau udah keruh banget kayak rendeman baju abis persami, mau diapain tuh minyak? Dibuang ke saluran air. Nanti kalau mampet dimarahin mama. Diikat terus buang ke tempat sampah. Kalau dikorek kucing, kasihan kucingnya. Mau digoreng lagi, waduh, kurang sehat. Kemana sih harusnya minyak itu kita buang? Kenapa nggak dikumpulin aja dan diolah jadi hal yang baru? Oh iya, kenalin, aku Rohmatun Inayah. Saat ini, aku tinggal di kota Palangkaraya dan aktif di Kalimantan Berbagi. Aku alumni Think Policy Bootcamp volume 4. Kebingungan inilah yang bikin aku jadi tercetus suatu ide, yaitu Migos. Bukan Migos yang itu. Migos itu inisiatifku untuk ngumpulin minyak jelantah, khususnya di Palangkaraya. Jalan ninjaku untuk ngumpulin ini deketin ibu-ibu Palangkarayaku tersayang. Lewat grup WA komunitas, pengajian, dan istri pegawai, mimpiku untuk ngumpulin minyak jelantah mulai terwujudkan. Dari setiap 5 liter minyak jelantah yang dikumpulin ibu-ibu ini, mereka bisa dapat 1 liter minyak goreng baru. Meskipun banyak juga yang lebih suka didonasikan. Ditambah lagi, pakai servis antar jemput, supaya ibu-ibu ini nggak harus repot. Pelan tapi pasti, sampai akhir Agustus ini sudah terkumpul lebih dari 60 liter jerigen minyak jelantah. Migos merupakan salah satu dari beberapa inisiatif biar masa depan kita nggak kayak film Wall-E. Tapi, apalagi sih yang bisa kita usahain? Sebelum kita tahu apa yang bisa diusahain, mari mundur sejenak untuk lihat situasi bumi kita sekarang. Semuanya pasti udah dengar kalau bumi kita lagi sakit. Nama penyakitnya adalah krisis iklim. Kalau bumi kita sakit, seisinya pun ikut sakit. Buat manusia akhir zaman kayak kita, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, udah jadi berita yang gak asing gak sih? Nah, semua itu adalah gejala dari penyakit krisis iklim. Salah satu akar masalahnya adalah emisi karbon. Emisi karbon. Apa itu, Prof? Emisi karbon itu gas-gas bahaya yang bisa buat bumi kita makin panas. Ibarat kopi ada ampasnya. Semua aktivitas transportasi, tenaga uap, dan industri itu ada ampasnya juga. Salah satu cara buat ngatasin emisi karbon adalah lewat pelestarian hutan. Dengan pelestarian hutan, kita bisa menutup jumlah emisi karbon yang dihasilkan semua mobil di bumi. Tapi sayangnya, hutan kita banyak yang dibabat. Salah satunya buat nanam kelapa sawit. Nah, daripada mengganti hutan untuk kelapa sawit, mendingan kita menggali potensi lain nih untuk mengobati bumi. Salah satunya lewat minyak jelantah. Minyak jelantah ini bisa kita pakai juga sebagai bahan bakar biodiesel loh. Kalau kita ngolah minyak jelantah jadi bahan bakar biodiesel, selain ramah lingkungan dan baik buat kesehatan, juga bisa mengurangi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil. Bahkan menurut Kementerian ESDM, 91,7% emisi karbon bisa berkurang loh kalau kita pakai biodiesel dibandingkan bahan bakar solar. Sayangnya, minyak jelantah yang dapat dikumpulkan di Indonesia baru 3 juta kiloliter. Lebih tepatnya, hanya 18,5% dari total 16,2 juta kiloliter konsumsi minyak goreng sawit nasional. Dari 3 juta kiloliter tadi, baru sekitar 19% yang diolah jadi biodiesel dan kebutuhan lainnya. Sisanya digunakan untuk minyak goreng daur ulang
dan buat diekspor ke negara lain. Padahal, 32% kebutuhan biodiesel nasional bisa terpenuhi dari 3 juta kiloliter minyak jelantah ini. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, punya peluang besar untuk mewujudkan hal ini loh. Caranya, dengan bikin regulasi supaya semua penghasil minyak jelantah, dari yang skala kecil hingga besar, untuk mengumpulkan limbah jelantahnya. Pemerintah juga bisa kasih insentif dan bahkan sanksi kalau mereka nggak mau kelola minyak jelantahnya dengan baik. Dari sini, kita bisa tahu kalau hal yang kecil dan sepele bisa berguna dan punya manfaat yang signifikan buat lingkungan. Dengan mengelola minyak jelantah, kita udah nemuin satu obat nih untuk menyembuhkan bumi dari krisis iklim. Tentunya, sinergi adalah kunci. Masyarakat, pemerintah, para ahli, dan perusahaan harus semangat kolaborasi biar obatnya manjur. Terima kasih, Profesor. Sebenarnya tujuan utama dari Migos selain untuk menjaga lingkungan, juga untuk mendukung pendanaan program-program dari Kalimantan Berbagi. Aku sih berharap pendanaan Kalimantan Berbagi bisa mandiri lewat Migos. Dengan begitu, kita bisa menebar manfaat lebih luas lagi untuk warga Kalimantan melalui berbagai program. Impian terbesarku, aku pingin bangun eko masjid pertama di Kalimantan Tengah dengan modal minyak jelantah. Doain ya, buat teman-teman yang nonton, mungkin mikirnya, aku mah bisa apa? Kamu tuh bisa banyak. Karena aku pun mengelola Migos cuma sama beberapa teman dekat. Dan rencana buat bisa mengelola minyak jelantah secara lokal untuk jadi sabun cuci juga masih di tahap awal. Tantangan kita untuk bikin inisiatif di Palangkaraya juga nggak sedikit, karena sumber dayanya nggak sebanyak di Pulau Jawa. Tapi ya kita coba jalanin aja dulu, dengan lihat lingkungan sekitar dan fokus sama apa yang bisa kita usahain. Ayo kita beranikan diri untuk mulai sesuatu dan ajak temenmu untuk gerak bareng. Satu langkah kecil bisa jadi langkah besar yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi, langkah kecil apa yang mau kamu lakukan?